Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bapak Sindi Mas Azmi dalam channel pembelajaran guru sini. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara ya. Di bab ini kita akan membagi materi ke dalam beberapa bagian. Nah, pada video kali ini pertama-tama kita akan mulai membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, begitu juga dengan teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam di Nusantara. Oke? Yuk kita mulai saja pembahasan. Nah, perlu diketahui ya, seperti saat fase atau zaman masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara yang dibawa oleh para kaum pedagang dan kaum Brahmana dari India maupun dari Cina, cara itu pula yang terjadi saat proses masuknya agama Islam ke tanah air kita. Islam masuk melalui jalur perdagangan dan juga syiar dari para ulama Islam, seperti yang bisa kita lihat dalam peta konsep berikut ya. Islam mulai masuk dari jaringan perdagangan antar pulau. Pedagang-pedagang Islam dari berbagai wilayah seperti dari tanah Arab, India, bahkan Cina datang ke Nusantara. Selain dengan tujuan utamanya berdagang, mereka juga membawa misi untuk menyebarkan dan mengajarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Nah, setelah terbentuk jaringan keilmuan antara para pedagang Islam dari Arab, India maupun Cina dengan para penduduk lokal di berbagai wilayah Nusantara, maka terjadilah proses akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Nah, akulturasi budaya ini adalah bergabungnya atau bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan dari dua wilayah berbeda pula yang menghasilkan sebuah budaya baru tanpa meninggalkan ciri khas budaya masing-masing. Itulah yang dinamakan dengan akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini terjadi antara budaya lokal, budaya penduduk masyarakat lokal di Nusantara, dan budaya Islam yang dibawa oleh para pedagang dan kaum ulama dari tanah Arab, India, ataupun Cina, ataupun dari berbagai wilayah lainnya. Sehingga tak heran ya, hal inilah yang menyebabkan kekhasan Islam yang ada di Indonesia. Islam Indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas teori-teori yang mengemukakan masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori populer ya yang mengemukakan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Cina, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, kita akan bahas satu persatu teori-teori ini. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini bisa disebut juga teori India ya. Nah, di teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang dari India Muslim. Para pedagang India yang menganut agama Islam ya, itu adanya di daerah Gujarat. Nah, mereka ini berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera ya, di Provinsi Aceh. Nah, setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia, Islam tertua di Indonesia, yang bernama Kerajaan Samudra Sai. Ini berada di Provinsi Amro Aceh Darussalam ya. Oke, pencetus dari teori ini adalah S. Purgonje dan Pijnevold. Adapun bukti kuat dari teori India adalah bukti pertama yang mendukung teori ini, yaitu bentuk nisan Sultan Malik Al-Saleh ya, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini adalah raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan ini mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bukti lainnya adalah tulisan dari Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang pedagang dari Venesia. Tulisan itu menyatakan bahwa Marco Polo pernah mendatangi Perlak. Perlak itu suatu wilayah di
daerah Aceh Timur ya, terdapat kerajaan Islam pertama dan sudah banyak penduduk yang beragama Islam. Nah, inilah teori bicara. Kemudian teori yang kedua itu ada teori Mekah. Nah, teori Mekah atau bisa disebut juga teori Arab itu menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah ya, pada masa kekhalifahan. Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7. Teori ini dicetuskan dan didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Adapun bukti dari teori Arab adalah ditemukannya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Nah, perkampungan ini adalah perkampungan Islam tertua ya di Indonesia, tepatnya di daerah Barus, Sumatera. Sesuai namanya, penghasilan utama dari kampung ini adalah kapur barus. Benda ini, kapur barus ini menjadi kesukaannya orang-orang dari Timur Tengah, sehingga mengundang para pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Dan inilah yang menjadi bukti kuat adanya teori Mekah yang mengemukakan bahwa teori ini Islam di Indonesia itu dibawa langsung oleh orang-orang dari Mekah ya. Berikutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia itu dari negara Persia. Persia itu sekarang itu bernamanya negara Iran ya. Nah, Iran itu dulunya nama negaranya bukan Iran tapi Persia. Teori ini dicetuskan dan didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori ini dianggap kurang relevan dengan faktor yang ada. Nah, ini adalah bukti adanya teori Persia, yaitu setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat selalu diadakan upacara tabuid. Nah, upacara ini diadakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Upacara ini adalah upacara tahunan yang dilakukan juga sama persis yang dilakukan di Persia. Nah, yang terakhir ada teori Cina. Nah, ini berbeda sekali dengan 3 teori tadi ya. Kalau tadi teori Persia, teori Gujarat, dan teori Mekah bukan dari orang-orang Arab. Nah, ini teori Cina ini berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Jadi masyarakat Cina sudah lebih dulu mengenal Islam daripada masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia, sehingga terjadilah teori ini, teori Cina. Nah, adapun bukti teori Cina adalah bahwa Raden Patah itu Raja Demak ya, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Oke, sekian pembahasan kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih.